Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja tidak henti-hentinya kita ungkapkan dan sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla atas semua rangkaian karunia dan nikmat yang tak henti-hentinya Allah hadiahkan, Allah hadirkan kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Meskipun ada satu hal yang penting yang harus selalu kita ingatkan pada diri kita, yaitu bahwa semua rangkaian nikmat dan karunia itu pada hakikatnya adalah sebentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia ini. Karena ia adalah sebentuk ujian, maka itu berarti menuntut kita untuk memberikan jawaban dan respon yang tepat terhadapnya. Dan ujian kehidupan yang bernama nikmat dan karunia itu tidak lain jamaah sekalian harus dijawab dan direspon dengan bersyukur, dengan syukur sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua melalui pesannya tentang betapa menakjubkannya cara seorang mukmin menjalani kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan kehidupan seorang mukmin. Sungguh seluruh urusannya, kata Rasulullah, mendapatkan kebaikan, dan itu tidak dialami seorang pun kecuali hanya seorang mukmin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, in asobathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asobahu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mukmin dikaruniakan sesuatu yang menyenangkan, lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikaruniakan tersebut, maka hal itu baik baginya. Dan jika ditimpakan suatu musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan pada dirinya, lalu kemudian ia bersabar, maka hal itu mendatangkan kebaikan baginya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, melalui pesan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan ketakjuban dan kekagumannya pada cara seorang mukmin merespon apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika takdir itu sesuai dengan harapan yang menyenangkan hati seorang mukmin, maka sang mukmin segera bersyukur dengan seluruh dirinya, bukan hanya dengan lisannya, tapi dengan memperbaiki ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang demikian itulah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi mukmin tersebut. Jika takdir itu tidak sesuai dengan harapannya, maka sang mukmin tersebut segera menyabarkan jiwanya, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran yang seperti itulah yang akan selalu mendatangkan kebaikan untuknya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang tidak kalah pentingnya dari hadis ini adalah bahwa terjadinya berbagai musibah dan kesulitan hidup yang tidak menyenangkan hati adalah sebuah kemestian hidup yang tidak mungkin kita hindari. Karena ini adalah dunia, dan kita tahu bahwasanya dunia adalah negeri ujian, bukan negeri keabadian. Musibah demi musibah dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita dengan begitu banyak tujuan dan hikmah yang tidak boleh dilewatkan. Hal ini penting sekali untuk kita merenungkan pada hari-hari ini, terutama hari Jumat ini jamaah sekalian. Di tengah bertubi-tubinya bencana yang melanda negeri kita, mulai dari bencana alam hingga bencana politis dan kekuasaan dalam berbagai bentuk, di antara hikmah terpenting musibah yang terjadi adalah bahwa musibah itu mengingatkan dan menyadarkan kita betapa banyaknya dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sayangnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk pelupa.
Kita sering cepat tersilau oleh dunia ini hingga lupa bahwa banyak dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Maka terjadinya musibah dalam banyak bentuk adalah cara Allah untuk mengingatkan kita tentang itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan tidaklah musibah apapun yang menimpamu melainkan sumbernya adalah disebabkan karena dirimu sendiri. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, peringatan dalam bentuk musibah itu bahkan masih belum sebanding dengan dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Karena sudah banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala abaikan, bahkan Dia telah memaafkannya sebelum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun musibah yang menimpahmu maka itu disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Akan tetapi begitu banyak dosa di antara kalian yang telah Allah ampuni. Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-30. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, terjadinya rentetan musibah dan bencana ini seharusnya menjadi kesempatan bagi kita semua, bagi yang ditimpa dan menderita langsung oleh musibah tersebut ataupun hanya menyaksikan, menjadi saksi dari jauh, kita semua harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali memperbaiki diri kita sebelum nanti Allah Azza wa Jalla menimpakan kita musibah yang jauh lebih dahsyat di kehidupan akhirat kelak. Dimulai dari episode alam barzah hingga di dalam perut jahannam, waliya'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan mencicipkan untuk mereka azab yang paling ringan sebelum kemudian merasakan azab yang paling besar, agar supaya mereka mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan pesan Allah Subhanahu wa taala tadi. Musibah dan bencana apapun di dunia ini dan seberat apapun kita menanggungnya, sepahit apapun jiwa kita merasakannya, maka itu hanyalah sebuah azab yang kecil yang tidak ada bandingannya dengan azab terbesar yang Allah siapkan di dalam jahannam kelak. Dan semuanya Allah Ta'ala hadirkan untuk menjadi pengingat agar kita bertaubat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan, kembali bersimpu kepada Allah Azza wa Jal. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita selama ini tenggelam dalam harta hasil yang haram, maka berhentilah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita yang selama ini larut dalam perzinahan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, maka kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan semua kekejian itu. Dan jika selama ini salat 5 waktu menjadi hal yang paling remeh dalam hidup kita, maka segeralah bertaubat, penuhilah kewajiban itu sebelum akhirnya kematian datang menjemput. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain dari rentetan musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya dunia ini adalah fana. Apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan binasa dan juga akan berakhir. Maka semoga apapun kesuksesan manusia membangun properti yang mengagumkan, setinggi apapun pencapaian kita di dunia ini, pada akhirnya akan berakhir dan selesai jamaah sekalian. Dan juga setinggi apapun pencapaian kita di dunia ini akan selesai dan berakhir. Seberlimpah apapun harta yang kita miliki, pada akhirnya akan kita tinggalkan atau dia akan meninggalkan kita. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kelalaian dan permainan,
dan sungguh kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya andai mereka mengetahuinya. Dunia ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwasanya bersifat sementara dan kesenangannya pun bersifat sementara. Juga kesusahannya bersifat sementara. Begitu sebaliknya jemaah sekalian, akhirat itu selamanya. Kesenangannya pun abadi dan begitu pula kesengsaraannya pasti abadi. Semoga kita termasuk manusia yang mengetahui dan menyadarinya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya musibah dan bencana seharusnya menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk berpikir dan merenung, untuk berhenti sejenak dari semua kesibukan dunia kita, yang mana kesibukan dunia ini tidak ada habisnya, dari semua keseruan-keseruan dunia yang tak ada ujungnya. Berhenti sejenak untuk menyadarkan diri kita tentang apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semuanya akan berakhir. Lalu apa yang akan kita bawa pulang saat episode dunia kita ini berakhir? Apa yang akan kita jadikan bekal ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita? Tentunya hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.